Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Apakah Anda baik-baik semuanya? Puji Tuhan. Kalau senyum ya tentunya baik ya. Hari ini kita sungguh berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini kita sudah biasa tiap minggu beribadah, tapi sebenarnya ini adalah satu kesempatan. Hidup kita tidak tahu, kapan mulai juga kita tidak tahu. Mama papa sengaja atau tidak sengaja kita tidak tahu, kita jadi dilahirkan, apalagi berhentinya kapan, hidup kita juga tidak tahu. Maka tidak ada orang yang boleh sombong dan menganggap dirinya sehat kuat, tidak apa-apa, baik-baik saja. Mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu apa saja yang akan terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Baik, sebelum kita membaca firman, kita akan berdoa sekali lagi. Saya minta kita menenangkan diri, kita berserah di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan telah tibakan kami di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan mengajar kami supaya kami tidak menutup wajah kami yang sebenarnya. Kami tidak menyembunyikan diri kami di balik macam-macam topeng. Karena Tuhan tahu segalanya. Tolonglah supaya kami sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, biarlah kami bertobat pada hari ini dan berbalik kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan menyembuhkan kami dan menyelamatkan kami. Kami berserah dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6 terlebih dahulu, ayat 11, kemudian pasal 7 ayat 1 sampai 16. Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 11, lalu pasal 7 ayat 1 sampai 16. Kenapa kok saya bacakan pasal 6 ayat 11, karena itu masih terkait ayatnya dengan pasal 7 ayat 1. Coba dilihat ayat Alkitabnya kan itu kan nyambung mestinya itu ya. Baik, mari kita perhatikan, saya bacakan mulai ayat pasal 6 ayat yang ke-11. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan. Pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku, kata Tuhan. Selanjutnya, dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Ayat 3 sampai 16. Mereka yang menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka,
Sekaliannya mereka orang-orang berzina bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit. Para pemuka dengan anggur yang menghangatkan, ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala semalam-malaman. Murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka dan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri mereka karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca, memahami, lalu menaatinya di dalam hidup kita. Saudara, tema khotbah kita hidup tanpa topeng. Hari ini saya lihat ada yang pakai topeng di sini. Tidak ada yang topengan itu. Dan mungkin juga repot ke gereja bawa topeng. Tapi kenapa khotbah kita ini dijuduli hidup tanpa topeng? Kita ke gereja tidak pakai topeng tiap minggu. Kok dikhotbahi hidup tanpa topeng? Apa maksudnya ini? Saya tidak tahu pembuat temanya siapa. Siapa, Pak? Ya? Tim hamba Tuhan. Runding punya runding, hidup tanpa topeng, begitu ya. Siapa yang tidak pakai topeng? Siapa yang tidak pakai topeng? Angkat tangan itu, angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Ya semua nggak pakai topeng di sini nih. Tapi yang dimaksud topeng di sini bukan betul-betul pakai topeng di sini. Yang dimaksud topeng di sini adalah sesuatu entah apa yang menjadi alat kita untuk menutupi keadaan dan wajah kita yang sebenarnya. Orang bisa saja tidak pakai topeng, tapi dia mempunyai cara untuk menyembunyikan dirinya, menutup dirinya, supaya orang tidak melihat
siapa dia, apa dia, dan bagaimana keadaan sebenarnya dari dia. Kita ke gereja, mulai masuk, ya untung-untung kalau disalami lah. Kadang-kadang tidak disalami juga masuk ya. Tapi kalau yang jadi penyambut itu Pak Harso ya, saya yakini pasti di salam-salami satu-satu sambil tersenyum ya Pak. Kalau tidak hati-hati loh. Nanti saya selentik. Harus orang masuk gereja disambut dengan senyum wajah. Maka kalau masang orang di situ, tim hamba Tuhan kan yang nyusun siapa petugas ya. Betul ya gitu ya. Hah? Nah kalau nyusun petugas, hati-hati, yang wajahnya bundar boleh ditaruh di situ. Yang wajahnya kotak-kotak jangan. Yang wajahnya bulat telur seperti saya masih boleh-boleh. Orangnya masih bisa senyum. Orang yang bundar tambah boleh, saya bilang. Kenapa? Karena kalau orang masuk gereja, mau masuk aja tidak disambut, tidak disenyumi, ya tahulah, masuknya juga hatinya tidak enak. Tapi kalau saudara menyambutnya dengan ramah, orang akan sangat nyaman beribadah. Jadi saudara tidak pandang bulu ya, siapa saja lo itu. Tidak pandang bulu apakah kau senang sama dia atau tidak senang. Kalau tidak senang tambah harus kau senyumi, tambah kau salami supaya dia menjadi kau senangi dan dia senang sama padamu. Nah, karena di gereja itu manggilnya aja saudara-saudara yang kekasih. Lah kok senang tidak senang terus-menerus dipertahankan? Nah, ini sangat berhubungan dengan tema saya, jangan pakai topeng ini saudara. Hidup tanpa topeng. Apa adanya tapi apa adanya yang baik. Itu yang kita tampilkan dan berikan kepada sesama kita di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Kalau di dalam gereja tok juga tidak cukup. Karena orang memandang kita macam apa kita ini orang Kristen ini. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik itu tadi kepada masyarakat sekeliling, kamu tidak perlu berkoar-koar banyak soal memberitakan Injil. Itu kesaksian yang kuat sehingga orang tertarik untuk mau menjadi orang Kristen juga. Kan sederhana toh. Saya kan tidak membuat sulit-sulit bersaksi bagi Yesus itu ya apa. Ada orang memang nggak bisa ngomong mau diapain. Bukan nggak bisa ngomong, nggak pandai ngomong. Nek nggak bisa ngomong ya celaka lah. Bisu aja bisa ngomong. Masa kita punya mulut waras nggak bisa ngomong? Bisa. Tapi saya sekali lagi, yang dimaksud itu bukan itu saja. Yang dimaksud itu ialah sungguh-sungguh kau dari hatimu, kau berikan sesuatu yang terbaik, kesan yang terbaik, supaya orang mengenal Yesus tidak melalui panjang lebar kata-katamu, tapi melalui hidupmu yang kau tampilkan setiap hari. Di gereja maupun di masyarakat. Baik, itulah yang saya mau gandengkan dengan hidup tanpa topeng ini tadi, saudara. Ya, sudah kita baca nasnya tadi. Mari saya ajak kita semua menelusuri bagian-bagian penting di dalam nas itu yang menunjukkan intisari makna hidup tanpa topeng. Tadi saya katakan topeng adalah sesuatu yang dikenakan pada wajah untuk menutupi rupa kita yang sebenarnya. Entah itu karena alasan baik atau tidak baik, karena sesuatu alasan apa saja,
Orang kadang-kadang tidak mau wajahnya, rupanya, keadaannya dilihat sama orang lain. Apakah itu salah? Belum tentu salah. Memang ada orang yang tidak perlu menampakkan keadaannya yang sesungguhnya. Bahkan dengan alasan yang sangat baik. Tapi yang dimaksud firman Tuhan mengajarkan kita itu bukan itu. Itu artinya di sini Tuhan mau supaya kita di hadapan Tuhan itu tidak mencoba untuk pakai topeng. Tuhan menghendaki supaya kita ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan berani-beraninya di hadapan Tuhan pakai topeng. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu tahu, bukan saja wajah kita, sampai kepada jeroan kita, batin kita yang paling dalam. Dia lihat semuanya apa yang di dalamnya. Jadi tidak ada yang bisa menutupi pakai topeng apapun juga. Nah, saya katakan, Hosea memperingatkan kita tidak menyembunyikan apa-apa dan berpura-pura seolah-olah kita baik-baik saja. Bagian ini, Hosea itu memperingatkan kita. Jangan sekali-kali kita berpura-pura. Pakai topeng itu pura-pura. Jangan kita menyembunyikan apa-apa. Sepertinya kita ini oke-oke saja, baik-baik saja. Padahal kita lupa bahwa kita ini sedang dilanda oleh sesuatu yang begitu jahat, bahkan yang membinasakan, saudara. Nah, mari kita telusuri. Saya ajak kita melihat pasal 6 ayat 11 tadi. Saudara buka Alkitab saudara, saya ajak nanti menelusuri bagian-bagian ini. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku. Nah, lihat ini dulu nasnya ya. Di sana dikatakan juga bagimu Yehuda telah ditentukan. Kata ditentukan itu kalau pakai kata kasarnya ditakdirkan. Kita tidak pakai kata itu di dunia teologi Kristen. Ditetapkan, ditentukan. Nah, jadi kita perhatikan, Tuhan sudah sejak sebelum dunia dijadikan, itu juga di dalam ayat Alkitab dikatakan, sudah menentukan, sudah menetapkan kita menjadi anak-anak Allah. Loh, saudara jangan pandang enteng dan remeh diri kita loh. Kita ini oleh firman Tuhan dikatakan, sebelum dunia dijadikan itu sudah ditetapkan, sudah dipilih. Jadi kita ini di hadapan Tuhan adalah sangat istimewa. Tapi hati-hati jangan GR. Istimewanya bukan karena kita jempol, kita hebat, kita bagus, kita kudus, bukan. Istimewanya karena kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan rupa dan gambar Allah sendiri. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mula-mula diciptakan Adam terlebih dahulu, yang dibuat dari debu dan tanah. Setelah itu dihembusi roh ke dalam lubang hidung Adam, lalu jadilah ia makhluk hidup. Setelah itu diambillah tulang rusuk dari Adam,
lalu dibungkus dengan daging, lalu dia menjadi pendampingnya Adam yang disebut Hawa. Jadi penciptaannya sangat istimewa. Maka itu Tuhan menganggap manusia itu istimewa. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah menetapkan mereka binasa apa enggak? Silakan boleh jawab. Ketika mereka diciptakan oleh Allah, apakah Allah menetapkan mereka akan binasa? Tidak. Mereka karena diciptakan untuk hidup. Jadi pasti tidak diciptakan binasa. Lalu kenapa binasa? Karena firman Tuhan mengatakan, upah dosa adalah maut. Satu kali manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang kehilangan kemuliaan Allah, dia adalah manusia berdosa yang upahnya adalah maut. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh saudara, ini selalu ada balance di situ. Binasa, hidup kekal. Binasa, hidup kekal. Hidup kekal yang sini binasa. Selalu ada balance. Saya mau saudara mengerti itu juga. Kalau saudara adalah orang-orang yang percaya, saudara sudah ditetapkan untuk hidup yang kekal. Tapi kalau saudara tidak jelas, kau adalah pendatang gereja setia tapi tidak jelas keadaanmu, kau sedang dalam kondisi binasa, saudaraku. Tapi Tuhan tidak mau membinasakan manusia kan? Tuhan mau manusia hidup kekal kan? Maka Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini saudara, beritanya pada hari ini kita diminta menimbang-nimbang, melihat-lihat betapa luar biasanya Allah kita yang menggambarkan dua macam manusia, yang satu akan binasa, yang satu beroleh hidup yang kekal. Di mana letakmu? Di mana letakmu? Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menyadari diri kita dan mengetahui di mana kita berada, supaya ketika sesuatu terjadi pada kita, kita tidak terkaget-kaget, tapi kita sudah siap semuanya. Nah saudaraku sekalian, ketetapan Allah itu adalah berdasarkan kedaulatannya. Kata-kata sulit semua ini, kedaulatan. Kemahakuasaan. Karena Allah berdaulat, Allah Maha Kuasa, Allah yang memegang tampuk kekuasaan, maka Dia berkuasa menetapkan. Lalu ada orang mengekstrimkan ini. Wah kalau gitu, kalau sudah ditetapkan binasa, mana bisa selamat orang itu? Nah tadi sudah saya katakan sejak awal, Allah tidak menetapkan orang binasa, orang ditetapkan untuk hidup. Yang mencari binasa itu manusia sendiri yang tidak menaati kehendak Allah. Disuruh tidak boleh makan. Itu akibatnya. Jadi kalau saudara, saya harap tidak ada satu yang binasa di sini. Kalau ada, jangan salahkan siapa-siapa. Dirimu yang memilih binasa, bukan lain orang. Nah saudaraku sekalian, ketetapan Allah berdasarkan kedaulatan Allah. Dikatakan bahwa ada penuaian. Allah menetapkan ada penuaian.
Saya tanya ya itu jamnya. Sisa waktu 23 menit itu artinya khotbah saya boleh sampai 23 menit lagi ya. Gitu ya. Nek tak langgar enggak usah ngamuk ya. Karena bisa kelewat. Kontrolnya sulit kalau sudah ngomong dari firman Tuhan ini. Tapi saya usahakan. Nah saudara, ada kata penuaian. Menuai itu artinya memungut hasil. Yang dituai itu adalah tanaman. Entah itu padi, gandum, apa saja. Yang kita tanam pada saat sudah cukup matang dia akan mengeluarkan buah. Dan kalau mengeluarkan buah tidak boleh lama-lama, harus dituai. Nah, saya katakan gandum saja. Ketika gandum itu dituai, sudah dikumpulkan, apakah sudah beres kerjaan Pak Tani? Belum. Setelah dikumpulkan diapakan dia? Diapakan? Ya kalau enggak tahu enggak apa-apa, maklum kalian bukan petani. Itu saya sudah melihat sendiri petani. Itu kalau sudah dikumpulkan padi, itu namanya selanjutnya disoso, kata pakai bahasa Jawa. Nyoso padi. Nyoso itu kalau kuno itu pakai tempe. Begini. Ya, pernah lihat itu? Orang pakai tempe begini, lalu ditiup kayak kuat-kuat. Itu yang kuno. Kalau yang baru pakai mesin, bersih semua, kulit-kulitnya lepas semua. Tinggal nanti masukkan mesin lagi yang apa itu namanya? Itu apanya kulitnya itu? Kulitnya itu ya gabahnya kulitnya itu ada yang halus itu. Jadi saya sudah lupa namanya lagi. Yang halus, yang dedeknya yang halus sekali itu bisa dimakan kan bebek, ayam. Bahkan ada manusia yang makan dedek yang halus katanya banyak vitamin B-nya. Ya sudah enggak tahu. Saya sulit kalau makan dedek. Mending makan nasinya aja daripada dedek. Nah saudara, itu cerita sedikit tentang ini saudara. Jadi Tuhan itu dikatakan dia akan menuai. Menuai itu mempunyai makna memilih-milah. Pada akhirnya yang tadi saya katakan jadi dedek dan sebagainya. Dipilih-pilah. Yang bagus ditaruh kanan, yang jelek ditaruh kiri. Saya tidak punya preferensi kanan kiri karena saya orang kanan kok mingtang. Saya orang kiri mau cetung, enggak. Saya cuma ngomong aja ini, ada kanan kiri. Pas saya ngomongnya tadi yang kanan baik, yang kiri jelek. Belum tentu kok. Kok mingtang enggak semuanya baik. Mau cetung orang-orangnya juga enggak semua jahat. Mau cetungnya memang iya. Itu enggak bisa disangkal. Tapi yang saya maksud di sini sekali lagi, berbeda dengan itu tadi. Tuhan memilah-milih berdasarkan kedaulatannya, tapi diimbangi dengan anugerahnya. Kedaulatannya tidak ditetapkan semena-mena, tapi kedaulatan Allah itu dibarengi dengan anugerah. Maka anugerah dengan kedaulatan sama dengan kasih. Kasih itu selalu bercampur antara kedaulatan Allah dan anugerah Allah. Kalau ini menjadi satu, ini yang disebut keselamatan yang berasal dari Tuhan Allah
melalui Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Itu yang disuguhkan kepada kita. Itu yang mau diberikan kepada kita. Saudara yang belum mengerti hari ini harus mengerti dan harus mengambil pilihan yang tepat. Yang mana yang kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Bisa lagu itu saudara? Ayo, satu kali. Di dalam dunia, ayo Pak. Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Jiwamu mati, tapi yang sempit hidup. Naikkan satu tuh. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, yang sempit hidup berglori. Yang mana yang kau pilih? Lebarkah atau yang sempit? Hari ini harus ditetapkan. Bukan nanti, bukan esok hari. Sekarang juga di tempat ini. Harus kau tetapkan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Pilih binasa, api, atau pilih hidup yang berglori atau hidup yang kekal. Itu adalah pilihan yang harus kita lakukan. Nah saudaraku sekalian, jadi Tuhan itu melakukan penetapan untuk memilih dan memilah. Itu sejauh ini yang kita katakan. Di sini disebut-sebut Efraim yang mewakili Israel. Efraim itu anak dari anak dari Yusuf yang sukunya menjadi andalan bagi orang Israel. Suku Efraim itu paling kuat dan pandai memainkan senjata dan berperang. Nah ini yang menyebabkan seringkali Efraim, keturunan Yusuf, orang Israel yang diwakilinya, merasa congkak dan sombong. Mereka pikir, aku ini hebat, kita ini hebat, tak takut apa-apa. Tapi omong kosong, sebab apa? Mereka sebetulnya rapuh, saudara. Buktinya apa kalau rapuh? Nanti di belakang disebut-sebut mereka mencari bantuan dari Mesir dan dari Assyria. Ini disebut di sini. Mereka itu mencari bantuan ke Mesir dan Assyria yang notabene dua negara kuat di zaman itu di daerah Timur Tengah. Mesir tidak usah dikatakan lagi. Dengan Firaunnya,
kekuatannya luar biasa di Timur Tengah pada zaman itu. Bahkan sampai sekarang Mesir itu masih cukup berkuasa di Timur Tengah. Assyria itu negara besar dan kuat juga pada zaman itu. Sekarang sudah tidak eksis Assyria, sudah diganti dengan negara modern yang lain. Tapi di sini ditunjukkan bahwa orang-orang Israel yang diwakili oleh Efraim bergantungnya kepada Mesir dan Assyria, tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi tadi dia pura-pura bagus, baik-baik saja. Padahal di balik itu semuanya jelek. Dikatakan di nas kita, mereka itu seperti roti bundar yang tidak dibalik. Saya waktu lihat ini, apa ya artinya ini? Roti bundar tidak dibalik, ya wis lah. Tapi saudara, ketika saya renungkan, saya baca buku-buku pembantu, disebutkan di sana, kalau roti bundar tidak dibalik, di atas wajan atau di atas lengser, itu yang tidak dibalik, yang di bawahnya itu jadi apa? Gosong. Yang kelihatan di depan bagus. Jadi apa ini artinya lagi? Pura-pura. Luarnya kayak bagus-bagus, ternyata gosong. Bukan saja begitu, orang tidak mau makan barang kayak gitu. Roti yang begitu tidak mau dimakan karena tidak enak rasanya, tidak karu-karuan. Dibuang saja. Orang Kristen kita semua diperingatkan, jangan seperti roti bundar yang tidak dibalik tadi. Mukamu bagus, tapi dalamnya jelek. Jadi sekali lagi, tidak boleh menjadi orang yang pura-pura kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tidak. Saya senang kalau kita tradisinya di gereja selalu salam-salaman. Bahkan ada yang kebiasaan di dalam ruangan ibadah, ayo kita memberikan salam damai sejahtera satu dengan yang lain. Kalau saya mengikuti kebaktian atau berkhotbah di Prekbun, GKI Prekbun, Perguruan Bunder, itu ada kebiasaan begitu. Setelah menyanyi lagu apa itu, satu lagu yang sudah selalu dinyanyikan, ayo kita berikan salam damai sejahtera satu dengan yang lain. Ada yang jalan dari belakang maju kasih salam, ada yang peluk-pelukan. Seremoni. Saya tidak protes seremoninya GKI ya, tidak berhak saya. Tapi yang mau saya kritisi ialah, apakah itu sungguh-sungguh dari hati kita? Apakah itu cuma kebiasaan doang, atau itu adalah satu tindakan yang sungguh-sungguh murni dari dalam hati kita? Saya doakan, saya harapkan itu murni. Karena memang itulah yang harusnya kita lakukan di gereja. Kita sih tidak terlalu biasa sih kalau orang-orang Tionghoa kayak kita ini, atau orang-orang Jawa, atau orang apa sampean, Ambon. Bukan. Batak atau Ambon? Ambon. Kalau Ambon ada pelukan ya? Ada. Kalau Jawa pelukan jarang dong. Orang Tionghoa pelukan jarang. Ya, di gereja atau pelukan gini. Enggak ada. Nanti dipleroi sama nyonyanya kalau perlu-perluan. Tapi saya sedang kok, sungguh-sungguh. Kalau bisa kita pelukan ya apa salahnya sih? Peluk aja kok, nggak diambil pergi kok, cuma dipeluk aja kok. Kan nggak apa-apa. Sebagai tanda kasih. Bahkan Alkitab itu ngajari loh. Paulus itu berkata, berikanlah cium kudus
Wah tambah soro ini cium. Tapi ciumnya kudus. Tidak punya pikiran jahat, tidak punya pikiran jelek, ciumnya kudus. Saya hidup di Amerika, saudara. Saya kalau melihat orang Amerika cium-ciuman itu sudah sampai mata saya itu belen, saudara. Ya ada yang cikibuk, ada yang cikibuk. Saya aja kaget saya waktu itu kuliah di Amerika Serikat. Diundang ke rumahnya makan, belum apa-apa sampai di muka pintu sudah dipeluk saya. Aduh. Nggak cukup dipeluk, diciumi sekali sini. Ya sudah, kebiasaannya orang Amerika. Saya enggak bisa balas, enggak bisa saudara. Tapi saya bilang itu tanda bagus sebetulnya. Ya, yang menunjukkan betul-betul kita ini dekat satu dengan yang lain. Tuhan juga ngajari berikan ciuman kudus. Jadi Tuhan sudah ngajari kita itu. Di antara kita itu, jangan pura-pura. Jangan ada topeng-topeng. Mengasihilah dengan setulus-tulusnya, sesungguh-sungguhnya satu kepada yang lain. Nah sudah tangkap lagi ajarannya. Dan saya katakan, Tuhan Allah ketika mengatakan aku siap menyembuhkan, dan memang itu tujuan Allah, menyembuhkan, menolong orang Israel, menyembuhkan dari penyakit dosanya juga. Itu dikatakan oleh Tuhan, bahwa Efraim itu jahat, tapi Tuhan niatnya menyembuhkan. Ini tangkaplah sekali lagi. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa kita itu maut. Tuhan mengatakan, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang artinya, sebetulnya Tuhan itu siap menyelamatkan kita, siap menolong kita. Keselamatan sudah disediakan, bahkan sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kita ini saudara, kita semua yang hadir di sini bersyukurlah. Karena Tuhan itu baik. Karena niat Tuhan sebetulnya adalah menyelamatkan kita, bukan membinasakan kita. Nah terus saudara diurut sampai belakang, sebab utama asal muasal dari kecelakaan bangsa Israel itu karena mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka manggilnya Mesir Asiria, bukan memanggil Tuhan. Sebetulnya kalau orang sudah kejepit, jangan cari yang lain seolah-olah kuat. Tidak ada gunanya. Harusnya mencari Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat. Harus kita mintai tolong Tuhan itu. Ketika kamu semuanya sedang dalam keadaan yang sulit, apakah kau memanggil nama Tuhan? Atau memanggil nama Mbak Suroh? Atau kau ke Gunung Kawi? Atau kau ke Kelenteng Tuban? Atau kau ke Ingan Kiong? Atau kau kemana saja sampai pojoknya dunia untuk mencari pertolongan? Hasilnya pasti saya jamin sia-sia. Karena tidak ada seorang penolong yang lebih kuat, lebih hebat kecuali Tuhan Yesus Kristus yang sudah teruji. Dia sendiri sudah mengalami kematian, tapi dia sendiri juga telah bangkit dengan penuh kemuliaan pada hari yang ketiga. Dan dia berjanji
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya akan Aku, dia akan beroleh hidup juga. Nah, peganglah janji ini saudara. Peganglah janji Tuhan Yesus. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan cari-cari yang lain tadi. Jangan mencari Mesir dan Assyria. Tapi carilah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka engkau akan hidup. Mari kita berserah kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Tak seorang pun yang melihat ke kanan dan ke kiri. Kita semua mau berdoa. Saya beri kesempatan sebentar saja. Setelah mendengar firman ini tadi, saudara merenungkan dan mengambil keputusan di dalam hatimu. Aku hanya mau mencari Tuhan di dalam segala keadaanku. Kalau ada orang seperti itu, maukah engkau mengangkat tanganmu? Silakan yang mau, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Jangan tunggu lama, saya tidak menunggu lama-lama. Aku mau mencari Tuhan di dalam segala keadaanku. Aku mau bersandar kepada Tuhan di dalam segala suasana hidupku. Angkatlah tanganmu. Masih ada yang lain? Masih adakah yang lain? Masih adakah yang lain? Masih adakah yang lain? Angkatlah tanganmu. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih. Karena Tuhan sudah berfirman dan menolong kami. Sehingga kami dengan berani mengambil keputusan untuk selalu mencari Tuhan di dalam segala suasana hidup kami. Tolonglah kami, peganglah tangan kami, angkatlah kami, mengatasi segala persoalan hidup kami. Dan bawalah kami jauh di atas, terbang tinggi seperti elang, yang tidak pernah lelah, dan seperti singa yang tidak pernah lelah juga untuk terus maju mengalahkan musuh-musuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah seru sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.